Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Harisa Dan nama saya Nurhayati. Saya dari kelas 5 M21 Tulab. Di video kali ini saya akan memaparkan tafsir dari surah Al-Maidah ayat 6. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fawsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sayyidan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min kharajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian dan kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kalian junub, maka mandilah. Jika kalian sakit atau dalam perjalanan, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Sapulah muka kalian dan tangan kalian dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian, supaya kalian bersyukur. Idza qumtum ila shalah, ketika kalian sedang dalam keadaan berhadas. Ulama mengatakan, kalian bangun dari tidur hendak mengerjakan sholat. Ulama lagi mengatakan bahwa bahkan makna yang dimaksud lebih umum daripada semua itu. Ayat ini memerintahkan berwudu di saat hendak mengerjakan sholat, tetapi bagi orang yang berhadas hukumnya wajib, sedangkan bagi orang yang masih suci hukumnya sunnah. Qala Ibnu Harir haddatsana Muhammad bin Abbadini Musa akhbarana Ziyad bin Abdullah ibnu Tafril Bakai haddatsana Al-Fadlu ibnu Mubashshir qala ra'aitu Jabir bin Abdullah yusalli sholawati bi wudu'in wahidin fa idza balagha tawadda'a wa masaha bi fadlin tahuri kufain fa qultu aba Abdullah syai'un tasna'uhu bi ra'yi qala bal ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'uhu fa ana asna'uhu kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Jarir menceritakan kepada Muhammad ibnu Abbad ibnu Musa, menceritakan kepada Ziyad ibnu Abdullah ibnu Tufail al-Bukai, menceritakan lagi kepada Al-Abnu ibnu Mubashshir yang mengatakan bahwa ia enggak pernah melihat Jabir ibnu Abdullah melakukan beberapa kali sholat fardu dengan sekali wudu. Apabila ia membuang air kecil atau berhadas, maka barulah ia berwudu lagi dan mengusap sepasang kutnya. Dengan berlebihan air wudunya yang kau lakukan ini berdasarkan pendapatmu sendiri. Dan sekarang aku melakukan seperti apa yang kulihat Rasulullah SAW melakukannya. Qala Ibnu Harir haddatsani Abu Sa'id Al-Baudadi haddatsana Ishaq ibnu Mansur an Hurayn an Abdurrahman ibnu Ziyad wal Ikraqi an Abi Uthah an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a ala tuhruqati balahu asyra hasanatin. Dan pahala kebaikannya, Ibu Abu Daud mengatakan telah menceritakan kepada kami Musdad, telah menceritakan kepada Ismail dan Abdullah ibnu Abu Malaikah dari Abdullah ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW baru saja keluar dari buang air kakus, lalu disuguhkan kepadanya makanan dan mereka menawarkan, fawsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian. Dan di dalam kitab Sahihain disebutkan sebuah hadis yang mengatakan, al-a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal perbuatan itu berdasarkan niat, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. La wudu'a liman lam yudhkir ismallah alaih iksifha fa innal lahyah minal wajhi. Bukalah penutup itu karena sesungguhnya janggut termasuk wajah. Janggut termasuk muka wajah. Tidaklah kamu pernah mendengar perkataan orang Arab sehubungan dengan anak laki-laki remaja. Mereka mengatakannya, orang yang berwudu disunahkan menyela-nyelai rambut janggut jika tebal.
Imam Ahmad mengatakan ternyata Khalifah Utsman menyela-nyelai rambut janggutnya sebanyak 3 kali ketika membasuh mukanya. Kemudian ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukan apa yang baru kalian lihat aku melakukannya. Tawaddu'ah kama amarakallah, berwudulah seperti apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Atau keduanya diwajibkan dalam mandi, tidak di dalam wudu. Man tawaddu'a falyastansir, barang siapa yang berwudu maka hendaklah ia beristinsyaq, bahwa ia melakukan wudu lalu membasuhnya wajahnya, kemudian menciduk air dan menggunakannya untuk berkumur dan beristinsyaq. Kemudian ia gunakan untuk membasuh tangan kirinya, sesudah itu ia mengusap kepalanya. Sesudah itu ia mengatakan, beginilah cara wudhu yang pernah kulihat Rasulullah SAW melakukannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aydiyakum ilal marafiqih, dan kedua tangan kalian sampai siku, yakni berikut sikunya perihalnya sama dengan makna yang ada dalam firman-Nya, wala taqul amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira, dan jangan kalian makan harta mereka bersama harta kalian, sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa besar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wamsahu biru'usikum," dan sapulah kepala kalian. Surah Al-Maidah ayat 6. Para ulama berselisih pendapat mengenai makna huruf ba dalam ayat ini. Apakah lil izikol yang merupakan pendapat terkuat atau litibait, tetapi pendapat ini masih perlu dipertimbangkan karena ada dua pendapat mengenainya. Tetapi ulama usul ada yang mengatakan bahwa makna ini mujmal atau global, maka untuk keterangan merujuk kepada sunnah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki. Surah Al-Maidah ayat 6. Fausilu wujuhakum wa aydiyakum, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian. Surah Al-Maidah ayat 6. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Za'rah, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah, telah menceritakan kepada kami Wahib, dan dari Kalib, dari Ikror, dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas membaca firman-Nya, dan basuh kaki kalian. Surah Al-Maidah ayat 6. Ia mengatakan bahwa makna ayat ini dikembalikan kepada membasuh. Kemudian Nabi SAW bersabda, Abda'u bima bada Allahu bihi, aku memulai dengan apa yang sebutannya dimulai oleh Allah. Fi sahihil muslimin an Aisyah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asbighul wudu'a wailun lil akbali minan nar. Di dalam sahih Muslim disebutkan dari Siti Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, sempurnakanlah wudu, celakalah bagi tumit-tumit yang dibakar oleh neraka. Warawa Laisu bin Su'di an Hayati bin Surhi an Uqbati bin Muslim an Abdullah bin Harisi bin Jur'i annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wailul aqabal wal butunil aqdami minan nar. Al-Lais ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Haywa ibnu Surai dari Uqbah ibnu Muslim dari Abdullah ibnu Haris ibnu Hirs bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, celakalah bagi tumit-tumit dan telapak kaki yang dibakar neraka karena tidak dibasuh. Wa fi sahihaini min hadisil A'mas an Ibrahim an Hammam qala balal jaril summa tawadda'a wa masaha alal hufi fayhi faqila taf'alu hadha faqala na'am ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala summa tawadda'a wa masaha alaihi hufiyat wa qala amsahu qala Ibrahim fakana yujibuhu hadzal hadisu li anna al-islam jadiri kana ba'da nuzulil ma'idah. Di dalam kitab sahih disebutkan melalui hadis Al-Amas dari Ibrahim dari Hammam yang menceritakan bahwa Jarir dibuang air kecil. Karena itu ia berwudu dan mengusap sepasang kufnya. Ketika ditanya, mengapa engkau lakukan itu? Ia menjawab, ya aku pernah melihat Rasulullah SAW buang air kecil lalu berwudu dan mengusap sepasang kufnya. Al-Mais mengatakan bahwa Ibrahim mengatakan bahwa hadis ini dikagumi di kalangan mereka ulama, mengingatkan Islamnya Jarir sesudah surah Maidah diturunkan. Demikian menurut lafaz Imam Muslim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah muka kalian dan tangan kalian dengan tanah itu. Al-Maidah ayat 6. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah tidak hendak menyulitkan kalian. Al-Maidah ayat 6. Karena itu Dia memberikan kemudahan kepada kalian dan tidak menyulitkan kalian. Bahkan Dia memperoleh bertayamum bagi orang yang sakit dan di saat air tidak ada, sebagai keluasaan dan sebagai rahmat untuk kalian darinya. Dia menjadikan debu sebagai saranan bersuci untuk menggantikan air bagi orang yang tayamum disyaratkan untuknya, kecuali bila dipandang dari beberapa segi seperti yang dijelaskan di dalam kitab fikih yang besar-besar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakin yuridu liyutahhirukum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian supaya kalian bersyukur. Al-Maidah ayat 6. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.